Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi permasalahan ekonomi kelangkaan pada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, elemen ekonomi bisnis dan administrasi umum. Apa sajakah masalah-masalah ekonomi itu? Masalah-masalah ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masalah ekonomi klasik. Inti dari masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas yang dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Ada 3 masalah pokok ekonomi modern, antara lain, 1. Barang apa yang akan diproduksi? Manusia dihadapkan pada alternatif produk apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Penentuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semata, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang? Ini ada kaitannya dengan merencanakan dan menentukan langkah produksi barang dan jasa tersebut. Ini biasanya berhubungan dengan apakah akan menggunakan teknologi tinggi atau akan menggunakan teknologi yang sederhana. Yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Tentu saja, barang atau jasa yang diproduksi tersebut ditujukan kepada masyarakat atau konsumen yang mampu membayar produk tersebut. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan hidup. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dibedakan menjadi dua. Satu, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, antara lain profesi atau pekerjaan, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan perasaan tidak puas. Kemudian yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri, antara lain keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan zaman dan teknologi. Jenis-jenis kebutuhan digolongkan menjadi 3 jenis. 1. Menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Dibedakan menjadi 3. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia untuk melengkapi kebutuhan primer. Contohnya, misalnya alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan yang biasanya berupa barang-barang mewah, misalnya emas atau perhiasan, kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut waktunya. Kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga.
Contohnya, misalnya seseorang yang sedang lapar, maka dia harus memenuhi kebutuhannya berupa makanan atau minuman. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Misalnya, mulai sekarang menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, menurut subjeknya. Dibedakan menjadi dua, satu kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan alat tulis, buku, tas, sepatu, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Contohnya, misalnya kegiatan Siskamling untuk menjamin keamanan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan, misalnya makanan, buku, pakaian, dan lain-lain. Sementara jasa adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ilmu pengetahuan, ibadah, hiburan, rekreasi, dan lain-lain. Menurut kelangkaannya. Antara lain dibedakan menjadi dua. Satu, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Contohnya, makanan, pakaian, kendaraan, alat-alat sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang tersedia cukup banyak sehingga manusia untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya, sinar matahari dan udara. Berikutnya, menurut cara penggunaannya, dibedakan menjadi dua. Satu, barang substitusi atau barang pengganti. Adalah barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain karena fungsinya sama. Misalnya, gula merah diganti dengan gula pasir. Kemudian, gas untuk memasak bisa diganti dengan kayu bakar. Yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Adalah barang yang penggunaannya digunakan bersama-sama dengan barang lain. Contohnya, sepeda motor dengan bensin, buku dengan pulpen, kopi dengan gula, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, menurut tujuan pemakaiannya. Barang dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makanan, pakaian, alat-alat sekolah. Yang kedua, barang modal. Barang modal adalah barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, kayu atau papan untuk membuat meja, lemari, kemudian kain untuk membuat baju. Berapa kegunaan? Antara lain satu, kegunaan waktu atau time utility. Maksudnya adalah barang akan lebih berguna kalau digunakan di waktu yang tepat. Contoh, payung
lebih berguna digunakan pada waktu hujan. Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Maksudnya, benda akan lebih berguna kalau sudah diubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, kayu gelondongan akan lebih berguna apabila sudah berubah bentuknya menjadi meja, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga, kegunaan tempat atau place utility. Artinya, benda akan lebih berguna apabila dia berada di tempat yang tepat. Contohnya, batu yang berada di sungai akan lebih mempunyai nilai guna tinggi apabila sudah berpindah tempat ke toko bangunan. Yang keempat, kegunaan milik atau ownership utility. Artinya, benda akan lebih berguna apabila sudah dimiliki. Contohnya, sepeda yang berada di toko akan lebih berguna ketika sudah dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, kegunaan unsur atau element utility. Artinya, benda akan berguna karena unsur-unsur yang terkandung di dalam benda tersebut. Misalnya, obat-obatan. Kebutuhan manusia, seperti tadi sudah dikatakan, jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Inilah inti masalah ekonomi yang disebut kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah keadaan ketika kebutuhan manusia lebih besar dari jumlah sumber daya yang tersedia. Ada beberapa faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Ini utamanya adalah untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, seperti barang-barang tambang yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang kedua, perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya yang tidak merata. Akibatnya, ada daerah yang subur dan kaya akan barang tambang, tapi juga ada wilayah yang tandus, bahkan minim sumber daya alam. Yang ketiga, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris, menyatakan bahwa laju pertambahan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Akibatnya, hasil produksi yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam dan semakin bertambah. Yang keempat, rendahnya kemampuan produksi. Kemampuan produksi ini berpengaruh secara langsung terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Sehingga ketika kemampuan produksi rendah, maka barang dan jasa yang tersedia pun akan terbatas. Yang kelima, perkembangan teknologi yang lambat. Teknologi yang digunakan oleh produsen dalam proses produksi sering tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen membutuhkan waktu yang relatif panjang guna menerapkan teknologi produksi yang baru. Yang keenam, terjadinya bencana alam. Adanya bencana alam secara langsung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, kelangsungan hidup manusia pun ikut terpengaruh. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang permasalahan ekonomi kelangkaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.